Coba deh lihat benda yang mungkin lagi ada di tangan Anda sekarang. Kali ini, kita bakal ngupas cerita luar biasa di balik kamera. Bukan cuma soal teknologi ya, tapi tentang sebuah penemuan yang benar-benar mengubah cara kita semua memandang dunia. Coba deh, bayangin sejenak, hidup tanpa foto. Aneh banget kan? Nggak ada lagi album keluarga, nggak ada bukti visual dari momen-momen penting, dan nggak ada cara gampang buat nunjukin ke anak cucu kita gimana rupa kakek nenek buyut kita. Dunia modern, ingatan kita, bahkan cara kita berkomunikasi, semuanya itu dibentuk oleh kemampuan untuk membekukan waktu dalam sebuah gambar. Oke, untuk beberapa menit ke depan, kita bakal melakukan perjalanan waktu. Kita mulai dari saku kita hari ini, terus lompat jauh ke masa lalu, ke sebuah ruangan gelap ratusan tahun yang lalu, dan kita ikuti jejak inovasinya sampai balik lagi ke masa kini. Silap, yuk kita mulai. Kita mulai dari sini ya. Di zaman di mana kamera itu bukan lagi sekedar alat, tapi udah jadi kayak perpanjangan tangan kita. Selalu ada di saku, siap dipakai kapanpun dan dimanapun. Dulu punya kamera itu sebuah kemewahan. Sekarang, wah udah jadi kebutuhan. Coba aja pikirin, Anda mau kasih lihat temen cara masak resep baru. Jepret! Anda mau ingat-ingat lagi ulang tahun pertama anak Anda. Rekam. Kamera di ponsel kita tuh udah jadi semacam bahasa visual universal, berpanjangan dari mata dan ingatan kita. Nah, sekarang ayo kita putar waktu, jauh ke belakang. Sebelum ada foto, bahkan sebelum ada kata fotografi. Kita kembali ke ide paling dasarnya. Gimana kalau seandainya kita bisa menangkap cahaya? Jauh sebelum ada kamera modern, ada yang namanya ruang gelap, atau dalam bahasa Latin, camera obscura. Konsep ini dipopulerkan oleh seorang ilmuwan jenius bernama Ibn al-Haytham. Bayangin deh, Anda ada di dalam sebuah tenda yang gelap gulita di siang hari bolong. Terus, Anda bikin satu lubang super kecil di dindingnya. Pemandangan di luar tenda bakal terproyeksi di dinding seberangnya. Gambarnya kebalik sih, tapi warnanya lengkap. Inilah proyektor pertama di dunia. Selama berabad-abad, ini cuma dianggap kayak pertunjukan sulap cahaya. Para seniman pakainya buat menciplak pemandangan biar presisi, dan para ilmuwan menggunakannya buat ngamatin gerhana matahari biar aman. Tapi, ada satu masalah besar, gambarnya nggak bisa disimpan. Begitu sumber cahayanya hilang, ya gambarnya ikut lenyap. Sampai akhirnya, di tahun 1830-an, seorang penemu Prancis bernama Joseph Niepce berhasil memecahkan teka-teki ini. Dengan kotak kamera obscura dan pelat logam yang dia lapisi aspal cair, setelah disinari cahaya selama 8 jam, dia berhasil membentukkan sebuah gambar. Hasilnya emang masih kasar banget, tapi ini adalah sebuah keajaiban, foto permanen pertama di dunia. Keberhasilan Niepce ini ibarat percikan api. Tiba-tiba, perlombaan pun dimulai. Semua orang berlomba-lomba pengen bikin proses ini jadi lebih cepat, lebih tajam, dan pastinya lebih gampang. Perkembangannya pesat banget. Awalnya butuh 15 menit buat satu foto. Artinya Anda harus duduk diam tanpa gerak sama sekali. Terus teknologinya maju, waktu paparan kepotong jadi cuma beberapa detik. Nah, disinilah kita untuk pertama kalinya bisa menangkap ekspresi wajah manusia. Fotografi potret pun lahir. Tapi prosesnya masih ribet banget. Fotografer itu pada dasarnya kayak ilmuwan keliling, bawa-bawa laboratorium kimia kemanapun mereka pergi. Oke, teknologinya terus maju, tapi perubahan terbesar berikutnya itu bukan soal kimia, tapi soal akses. Ini adalah momen di mana fotografi akhirnya keluar dari studio para profesional dan masuk ke tangan orang biasa seperti kita. Perubahan dramatis ini dipicu oleh satu orang, George Eastman, pendiri perusahaan Kodak. Visinya simpel banget, membuat fotografi semudah menggunakan pensil. Dia ngebayangin sebuah dunia di mana motret itu bukan lagi proses yang rumit dan mahal, tapi sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dan disinilah letak kejeniusannya. Slogan Kodak itu, Anda tekan tombolnya, kami urus sisanya. Mereka menghilangkan semua kerumitan. Anda nggak perlu lagi jadi ahli kimia, cukup jepret-jepret sampai filmnya habis, kirim seluruh kameranya ke pabrik Kodak, dan nanti mereka akan kirim balik foto-foto Anda yang sudah dicetak, plus kamera yang sudah diisi film baru. Ini revolusioner banget. Oke, sekarang kita percepat laju sejarahnya ke era modern. Disinilah inovasi benar-benar meledak, membawa kita semakin dekat ke kamera yang ada di genggaman kita hari ini. Setiap lompatan besar ini tuh menjawab satu keinginan manusia. Polaroid ngasih kita kepuasan instan melihat foto muncul di depan mata kita. Kamera point and shoot menghilangkan rasa takut salah, cukup arahkan dan jepret. Dan akhirnya, era digital ngasih kita kebebasan tanpa batas. Gak perlu lagi khawatir kehabisan film. Dan ya, inilah puncaknya.
Seluruh perjalanan panjang ini, dari ruangan gelap, plat logam, gulungan film, sampai sirkuit digital, semuanya kini menyatu dalam satu perangkat luar biasa yang ada di tangan Anda, ponsel Anda. Jadi, apa artinya semua ini? Yuk, kita ambil waktu sejenak buat merenung gimana perjalanan panjang ini udah mengubah bukan cuma teknologi, tapi juga diri kita sendiri. Intinya gini, kamera itu nggak cuma merekam apa yang kita lihat, tapi juga mengubah cara kita melihat. Kita sekarang jadi berpikir dalam bingkai foto, kita mencari momen yang instagramable, kita mengurasi hidup kita lewat lensa, memilih mana yang mau diingat dan mana yang mau dilupakan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Di saat kita begitu sibuk mendokumentasikan hidup kita, apakah kita kadang lupa untuk benar-benar mengalaminya? Sebuah pemikiran untuk kita bawa bersama. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini.